Hello everyone, how are you today? I hope all of you in good condition, in good performance. Today I will explain the material about recon text. What is a recon text? Nah, a recon text sekarang kita pelajari tentang apa sih recon text itu? Nah, contohnya kalian suka curhat tidak? Suka buat diary? Nah, itu salah satu contohnya. Sekarang kita pelajari pengertian dari recontext. Okay, a recontext is a kind of the text that retell event or experiences in the past. Jadi, recontext itu adalah salah satu jenis teks di mana menceritakan kejadian-kejadian yang sudah berlalu atau pengalaman kalian yang sudah berlalu. Boleh kalian menceritakan kejadian sendiri atau menceritakan kembali kejadian orang lain. Nah, selanjutnya, apa sih social function of a recontext? Now, what is the social function of the recontext? The first, that is the retell the past experiences for the purpose of informing or entertaining. Jadi, social function-nya adalah menceritakan kembali kejadian di masa lampau yang bertujuan untuk memberikan informasi dan sifatnya juga menghibur. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah text recount, nah kalian di sini ada jenis structure. Jenis structure recount text itu ada 3. The first, that is orientation. It gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Nah, di sini di orientation, pembaca diberikan latar belakang informasi siapa karakter dalam cerita tersebut, di mana kejadiannya, dan kapan kejadiannya. Terus yang kedua, events. Nah, events ini is a series of event ordered in a chronological sequence. It means that, nah di sini bermaksudnya adalah the writer menceritakan kembali kejadian-kejadian yang dialami. Di sini apakah eventnya 1, 2, 3, according the writer. Sesuaikan dengan kejadian-kejadian yang dialami penulisnya. Yang terakhir adalah reorientation, personal comment about the event or what happened in the end. Di sini ada personal comment. Nah, biasanya ada moral value-nya, sudah itu the end of the story-nya seperti apa? Happy ending kah atau sad ending? Atau bisa membosankan ceritanya tersebut. Nah, itulah kerangka dari sebuah recontext. That is the general structure of the recontext. And then, language features. Nah, language features is using chronological connector. For example, first, then, next. And the second, using simple past tense. Nah, contohnya when, enjoy, and then talk, visited, like that. Jadi, kita menggunakan grammar tensesnya adalah past tense. Karena kejadian yang kita ceritakan nanti adalah kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih salah satu contoh dari recontext. Nah, di sini Miss punya cerita tentang pengalaman pribadi atau personal recount. Nah, yang berjudul, the title is My Holiday at Home. Last holiday was my worst holiday because I didn't go anywhere because I stay at home. Now, from the first paragraph, you have when it happened. Nah, kapan kejadiannya? Ternyata kejadiannya adalah last holiday. And then where? Di mana kejadiannya? Where it happened? Oh, kejadiannya adalah at home. Kejadiannya ada di rumah. Nah, who? Who is the character? The character is I. I is the writer. Oke. Nah, the first paragraph kita sebut dengan orientation. Nah, the second here you have 3 event. The event 1 is in the morning I woke up and I had breakfast. After that I play with my cat. Oke, the first event terjadi di in the morning, di pagi hari. Di mana the writer-nya bangun pagi, sudah gitu sarapan, setelah itu dia bermain dengan kucingnya.
Itu the first event. Event yang kedua, the second event is in the afternoon I had lunch and after that I took a nap. Di kejadian di siang hari, ini yang kita sebut dengan event yang kedua. I had lunch, dia makan siang, setelah itu istirahat. Nah, event yang ketiga, kejadian yang ketiga terjadi di sore hari. In the evening, I watch TV until I feel bored. My daily activity were like that during the holiday. Jadi event yang ketiga di sore hari, di mana kegiatannya hanya menonton TV sampai bosan. Nah, reorientation ada di paling akhir. So, I was sure that last holiday was my first holiday. Jadi kegiatannya ini sangat menyedihkan, dia sangat membosankan. So, the end of the story is an ending. Okay, this is one example of recount text. Okay, next. Okay. Oke. Nah, and the type of recount text. Oke, di sini ada beberapa tipe recount text. Oke, what are the type of recount text? The first, the personal recount. Nah, yang pertama adalah personal recount. Nah, retell an event that the writer was personally involved in. Artinya, menceritakan kembali di mana ini yang menceritakan adalah tentang dirinya sendiri, tentang personal. Contohnya kayak tadi, my holiday at home. Nah, itu yang salah satu contoh dari personal recount. Yang kedua, factual recount. Recording in incident, science experience, police report. Nah, factual recount artinya sudah tentang fakta-fakta. Contohnya tentang eksperimen. Sudah itu tentang laporan polisi atau kejadian yang terjadi. Nah, itu yang kita sebut dengan factual recount. Factual recount biasanya sama dengan historical recount karena tentang sejarah. Historical recount di sini, a text that retell factual event in the past that has historical value, mempunyai nilai histori. Contohnya yang kemarin kita laksanakan adalah hari 17 Agustus, memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, itu kan punya histori, itu juga termasuk dengan factual recount dan historical recount. Factual recount juga kayak sekarang ini banyak kejadian yang sangat luar biasa. Contohnya kejadian dari Ferdi Sambo, itu adalah salah satu factual recount, ada police reportnya di sana. Nah, itu sebuah fakta. Nah, yang terakhir adalah namanya imaginative recount, di mana imaginative recount ini a story text based on the imaginary of the author. Nah, cita-cita yang imajinatif, contohnya kalian ingin menjadi kupu-kupu, padahal kan bukan kupu-kupu kan, tapi kalian berimajinasi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya masing-masing biar lebih paham lagi. Oke. Oke, the first kita lihat cerita dari historical recount text. The title is Indonesian Independent Proclamation. Oke, on Friday, August 17, 1945 at 10 a.m., the proclamation of Indonesia independence was read. The declaration signaled the launch of the Indonesian national revolution political and military struggle against Dutch force and for Dutch citizens before the latter formally recognized Indonesian independence in 1949. Sukarno and Muhammad Hatta, who were declared President and Vice President the next day signed the agreement. Nah, ini salah satu historical recount tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, next ada yang disebut dengan factual recount yang tadi Miss sebutkan. Mungkin kejadiannya tentang kecelakaan atau berita-berita something yang lagi trending di Indonesia. Nah, ini salah satunya factual recount. When I was on my way to campus in the morning, there was a traffic accident. The accident involved two motorcyclists, one of whom died. The accident caused the city street to the standstill and made other road users pass by feeling scared. Nah, ini salah satu faktual. Kenapa fakta? Karena kejadiannya nyata. Yang menceritakan adalah writer sendiri, karena the writersnya berada di tempat kejadian. Itu kita sebut dengan factual recount.
Oke, yang terakhir adalah imaginative recount text. Nah, for example, that morning I was watering flower in the garden beside the house. In the park, many butterflies fly. Seeing this, I wonder if I had a beautiful pair of wings so that I will look like a fairy on television and be able to fly here and that as I wish without feeling afraid of falling. Nah, ini salah satu contoh dari imaginative recount text. Nah, baiklah, sudah paham kok? Jadinya bagaimana cara menyusun sebuah text recount? Nah, jadi kalian bisa membuat text recount ini sangat mudah di rumah. Pilih salah satunya, apakah kalian ingin membuat sebuah text recount dengan personal recount, pengalaman sendiri, atau tentang factual recount, historical recount, atau tentang imaginative recount. Nah, silakan kalian berlatih di rumah, improve your language about the recount text. Silakan kalian meningkatkan bahasa kalian dengan membuat cerita recount text. Untuk hari ini, sekian. I think this enough for today. Thank you so much. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sudah gitu, sampai jumpa. Bye bye.